Emiten sektor infrastruktur ini kinerja keuangannya cukup bagus. Valuasi price to earning ratio 7 kali. Dividend yield 8%. Inilah analisa fundamental NRCA. Selamat datang di Investasi Merangkak. Channel ini mendokumentasikan perjalanan saya berinvestasi dengan modal minim. Ini video kelima dalam seri analisa fundamental saham-saham dalam portofolio saya. Dan kali ini saya bahas NRCA, Nusa Raya Cipta. Mari kita mulai. Nusa Raya Cipta adalah perusahaan konstruksi, mengerjakan pembangunan gedung perkantoran, hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, fasilitas industri, dan sebagainya. Nusa Raya Cipta fokus hanya mengerjakan proyek swasta, yang umumnya lebih sederhana proses pembayarannya dibanding proyek pemerintah. Perusahaan ini beroperasi sejak tahun 1975 dan pada tahun 1994 diakuisisi oleh grup Surya Semesta Internusa. Kemudian pada tahun 2013 go public dengan kode saham NRCA. Sejak tahun buku 2021, pendapatan NRCA terus naik, dan pendapatan pada tahun buku 2025 lebih dari 2 kali lipat pendapatan tahun buku 2021. Ini menunjukkan tren pemulihan yang solid pasca pandemi. Net profit margin tahun buku 2020 sampai 2025 berkisar antara 2,4 sampai 4,8%. Memang tipis, tapi margin seperti itu umum di industri konstruksi yang sangat kompetitif. Tahun buku 2025, NRCA mencatat ROA 6,04% dan ROE 12,84%. Untuk bisnis konstruksi dengan kebutuhan aset yang cukup besar, return NRCA ini cukup sehat. Tapi yang lebih penting untuk dicermati adalah neraca dan arus kasnya. Ini data neraca NRCA per kuartal terbaru. Total aset 2,9 triliun, total liabilitas 1,5 triliun, total ekuitas hampir 1,4 triliun. Net debt minus 318 miliar. Debt to equity rasionya 0,25, interest coverage-nya 12,57 kali. Untuk sektor konstruksi, kondisi neraca seperti NRCA memang bagus, tapi arus kas yang sehat juga penting. Begini cara kerja kontraktor konstruksi. Mereka menang proyek, mengerjakan, menagih, lalu menunggu pembayaran dari pemilik proyek. Di atas kertas, laba sudah dicatat pada saat proyek masih berjalan. Tapi uangnya biasanya baru masuk beberapa bulan setelah proyek selesai. Investor sebaiknya tidak hanya melihat laba bersih. Kita juga harus memantau kualitas arus kas operasional. Kalau laba tinggi tapi kasnya rendah, itu bendera kuning. Sejauh ini arus kas NRCA masih cukup bagus, tapi akan terus saya pantau. Price to earning ratio NRCA saat ini 7,05 kali. PER ini tergolong wajar untuk emiten sektor konstruksi dengan kinerja keuangan seperti NRCA. Price to book value-nya 0,87 kali, sedikit lebih kecil dari nilai buku perusahaannya. Artinya, pasar menilai NRCA masih di bawah ekuitas bersih perusahaan. Kapitalisasi pasar NRCA saat ini sekitar 1,2 triliun, masih tergolong kecil. Tapi ruang pertumbuhan NRCA cukup besar, asal bisa terus menambah kontrak baru. Dalam 5 tahun terakhir, NRCA rutin membagikan dividen setiap tahun. Bulan Juni 2026 ini kembali membagikan dividen Rp40 per saham.
Dividen yieldnya 8,16%. Payout rasionya 62,56%. Ini sehat, tidak terlalu pelit, dan tetap mengalokasikan sebagian laba untuk pertumbuhan bisnis selanjutnya. Kesimpulan analisa fundamental NRCA. Pertama, revenue dan profit margin dalam tren pertumbuhan yang bagus. Kedua, neraca cukup kuat, arus kas sehat. Ketiga, valuasi wajar untuk emiten konstruksi. Keempat, dividen yield menarik dengan payout rasio yang wajar. Faktor risiko. Bisnis NRCA bergantung pada siklus proyek konstruksi. Piutang usaha yang menumpuk bisa mengganggu arus kas. Dan margin yang tipis rentan terhadap kenaikan biaya material dan tenaga kerja. Bagaimana penilaian Anda untuk fundamental NRCA? Berikan komentar Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk Anda.